Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, di video kali ini durasinya agak panjang karena ini adalah request dari salah satu teman kita yang minta sepil tanpa skip cara membuat adonan donat dan seberapa banyak bahan cairannya atau seberapa lunaknya adonan ya. Oke, ini pertama-tama saya akan langsung aja timbang bahan cairannya. Ini 2 kuning telur ditambah 1 telur utuh ya. Lalu tambahkan susu cair. Ini saya akan timbang sebanyak 300 gram terlebih dahulu ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan kembali. Karena biasanya dari setiap tepung terigu itu kelembapannya berbeda-beda ya. Oke, ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya siapkan tepung cakra. Ini saya pakai kemasan yang ekonomis. Ini sisa kemarin ya. Ini sebanyak 500 gram. Lalu masukkan gula pasir, susu bubuk, kemudian bread improver, ragi, dan juga ini saya tambahkan baking powder ya. Untuk detail resepnya nanti teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Nah, selanjutnya aduk semua bahan kering hingga tercampur rata ya. Untuk membuat donat sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Tidak harus dengan cara yang seperti saya ya, tapi kalau saya biasanya itu membuat adonan seperti ini ya. Jadi mencampur semua bahan kering terlebih dahulu, kemudian menambahkan bahan cairannya ya. Nah, ini masukkan bahan cairnya itu secara bertahap, tujuannya supaya bahan cairnya ini teresap dengan baik oleh tepung sehingga nanti adonannya itu tidak kelembekan ya. Jadi untuk bahan cairnya itu disesuaikan ya, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda. Nah, ini aduk rata aja perlahan seperti ini ya. Kemudian tambahkan kembali. Nah, ini saya tidak kocok dulu ya telur dan susunya. Nah, teman-teman bisa juga dikocok terlebih dahulu ya supaya tercampur rata. Memang sih dengan cara seperti ini mungkin agak memakan waktu ya, karena kita harus mengaduk perlahan dulu ya bahan cair dan bahan keringnya ini ya. Beda kalau kita misalkan mencampur semua bahan ya, jadi itu lebih cepat. Oh ya, tadi agak gelap ya karena di sini cuaca agak mendung. Jadi saya nyalakan lampunya, padahal ini siang bolong ya. Tapi karena mendung jadinya agak gelap gitu ya. Tetap kita harus pakai pencahayaan lampu ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini tidak bosen ya, dan juga bisa ditonton sampai selesai. Barangkali ini bermanfaat ya teman-teman, karena memang ini videonya tuh yang paling terpanjang dari video-video saya sebelumnya. Karena ini memang requestnya itu membuat adonan tanpa dipercepat dan tanpa di skip ya teman-teman. Jadi agak panjang ya, lumayan. Semoga aja ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, ini setelah tercampur rata. Nah, ini masih ada butiran-butiran tepungnya ya. Ini artinya bahan cairnya masih kurang. Dan di sini saya akan timbang kembali ya untuk susu cairnya. Ini saya akan timbang kurang lebih 30 gram dulu ya. Tapi untuk 30 gram ini juga jangan langsung dimasukkan semua ya. Ini masukkan secara bertahap. Nah, oke, kita tambahkan sedikit aja. Kira-kira 5 mili atau 5 gram ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ini kita aduk. Nah, setelah kira-kira ini yang tadi masih berupa tepung ya, ini sudah tercampur rata. Kemudian ini kita mixer adonannya ya. Kalau misalkan tidak ada mixer, boleh juga menggunakan tangan ya, diuleni manual ya.
Dan langkah selanjutnya, mixer adonan menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Ini tujuannya supaya adonan ini tercampur rata dengan baik ya. Jadi adonannya itu tidak kaget ya kalau misalkan kita menggunakan kecepatan rendah. Tidak kaget, emangnya manusia ya. Ya, istilahnya begitu ya teman-teman. Jadi adonannya ini tidak langsung menggunakan kecepatan tinggi ya. Jadi kita gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya adonannya ini membentuk serat atau gluten dengan baik ya. Karena ini pengalaman saya ya teman-teman, dulu awal-awal saya ngedonat ya, saya menggunakan langsung kecepatan tinggi ya, dan hasilnya itu dia agak sulit kalis ya teman-teman. Jadi adonannya ini apa ya, kurang mengembang gitu karena mungkin si seratnya itu belum terbentuk gitu ya teman-teman. Jadi saya melakukan percobaan-percobaan gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah setelah saya mencoba dengan cara ini berhasil ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, adonan ini sudah agak lunak ya, tidak begitu kaku atau keras ya. Jadi terlihat ya, daya serap tepung itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada resep saya yang menggunakan bahan cairnya itu sampai 350 gram. Pertama di mixer itu jadi tidak lunak seperti ini. Si mixernya itu lompat-lompat gitu ya teman-teman. Jadi susah apa ya? Susah menembus ya. Kok menembus ya, artinya susah menembus ini ya, adonannya gitu ya. Jadi lompat-lompat gitu ya. Nah oke, ini kita bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat ini adonannya sudah agak lunak ya. Jadi ini kurang sedikit lagi aja bahan cairannya. Nanti kita akan tambahkan yang tadi sudah kita timbang ya. Nah ini kita mixer terlebih dahulu ya, supaya adonan yang bagian bawah ini tercampur dengan rata ya. Karena tipsnya ya teman-teman, supaya mixer kita itu awet atau tidak cepat rusak ya gearnya, jadi kita usahakan menggunakan mixernya itu jangan memaksa mixer untuk menekan ke bagian bawah ya. Nah ini karena di mixernya itu masih agak lompat, jadi saya akan menambahkan bahan cairannya ini sedikit, kira-kira 5 gram atau sampai 7 graman gitu ya. Untuk susu cair kalau mau lebih ekonomis bisa diganti juga ya dengan air biasa ya. Nah ini masih di mixer menggunakan kecepatan rendah ya, jadi belum dinaikkan ke kecepatan sedang atau kecepatan tinggi ya. Oke, buat teman-teman yang sedang merintis usaha, semoga diberi kelancaran, dan yang sedang berjuang untuk keluarga pun semoga selalu dilancarkan dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa nih subscribe dulu ya, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman mau mendapatkan notifikasi, aktifkan loncengnya ya teman-teman, supaya kalau saya upload video terbaru akan mendapatkan pemberitahuan. Dan buat kalian teman-teman semua yang sudah pada subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga menjadi pahala ya dan mendapatkan keberkahan, lancar selalu rezekinya. Oke, ini saya matikan dulu ya, dan ini akan saya turunkan kameranya ya supaya terlihat lebih jelas. Dan ini bisa lihat konsistensi adonannya ini tuh, ini sudah lunak ya, ini sudah cukup ya, tidak perlu ditambahkan lagi bahan cairannya. Dan nanti sisa susunya akan kita lihat ya seberapa lagi ya. Oke, kita lanjutkan aja mixer sampai adonan ini sedikit agak kalis lagi. Jadi ini masih menggunakan kecepatan rendah ya. Nah ini saya mixer ngikutin arahnya mixer ya, jadi tidak saya tekan ke bagian bawah ya.
sabar ya teman-teman, silahkan ditonton sampai selesai, semoga mendapatkan keberkahan ya buat teman-teman juga semuanya. Semoga sukses selalu dunia dan akhirat ya. Oke, ini kita mixer terus sampai setengah kalis. Dan untuk selanjutnya ini kita matikan dulu mixernya, masukkan butter dan juga garam. Kemudian ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan rendah. Jadi masih menggunakan kecepatan rendah ya, sampai margarin atau butternya ini tercampur rata. Oh iya teman-teman, kalau mau diganti margarin juga boleh ya. Ini saya pakai butter supaya rasanya itu lebih enak ya. Nah, ini masih di mixer menggunakan kecepatan rendah ya, sampai butter dan adonannya ini tercampur rata ya. Oke, ini saya mixernya itu bagian atasnya dulu ya, supaya mixernya itu tidak cepat panas atau tidak rusak ya. Karena kalau misalkan dipaksa ditekan ke bawah ya, takutnya mixernya itu gearnya nanti rusak ya, jadi terkikis gitu ya. Nah, kalau sudah terkikis otomatis jadi longgar dan nanti tidak bisa muter ya. Dan mungkin ada banyak kemungkinan ya kalau kita paksa ditekan ke bawah, takutnya itu spiralnya patah gitu ya. Nah, untuk mixer yang saya gunakan ini mixer Philips jadul banget, ini jadul banget, tapi Masya Allah ini awet ya teman-teman, umurnya panjang, sampai saat ini masih saya pakai ya. Ini udah berapa tahun ya, saya lupa ya teman-teman. Jadi kuncinya itu ya, jadi cara menggunakan mixer tipsnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Mungkin beda lagi kalau kita menggunakan stand mixer ya. Nah, itu saya belum tahu ya teman-teman, karena biasa saya pakai hand mixer ya. Oke, sabar ya teman-teman, ini kita lanjut aja, ditonton sampai selesai ya, supaya kita tahu perubahan-perubahan adonan ya. Nah, ini sisa susu yang tadi ya, kita akan timbang nanti di akhir seberapa lagi sisanya. Kemudian ini akan saya balik dulu adonannya. Ini cara saya menggunakan hand mixer ya, jadi saya lakukan caranya itu seperti ini. Jadi tips supaya mixernya awet ya. Semoga dengan video ini teman-teman yang masih kesulitan menentukan bahan cairannya seberapa lunak pada adonan, semoga dengan video ini bisa terbantu ya, dan ini tanpa di skip ya dan tanpa dipercepat. Semoga teman-teman bisa memahami perubahan-perubahan pada adonan menit ke menitnya pada saat di mixer ya. Oh ya, masih ada hal penting lain ya, selain kita mengolah bahan dengan baik, kemudian pemilihan bahan juga harus bahannya tuh yang baik kualitasnya ya. Dalam artian baik di sini satu ya, bahan itu sesuai dengan fungsinya, kemudian bahan yang kita gunakan juga masih dalam keadaan fresh, jadi tidak stok lama gitu ya teman-teman. Kalaupun misalkan kita punya tepung sisa, nah itu kita usahakan penyimpanannya itu dengan baik ya. Kalau misalkan dalam plastik, kita bisa tutup atau misalkan bisa ikatlah supaya tidak masuk angin gitu ya teman-teman. Karena kalau bahan-bahan kue ini sudah kena angin, itu biasanya akan mengurangi kualitas bahan ya, sehingga nanti hasil donat yang kita buat itu kurang maksimal ya. Untuk bahan-bahan supaya gunakan bahan yang masih fresh itu tanpa kecuali ya teman-teman. Jadi dari mulai telur, tepung, ragi, bread improver, susu bubuk, susu cair, nah semuanya itu kita harus simpan di wadah tertutup ya, dan usahakan yang bisa disimpan di kulkas kita simpan di kulkas ya, atau kayak ragi itu bisa disimpan di freezer ya. Dan untuk susu cair pun kalau misalkan kita belinya yang dalam bentuk literan itu kan masih banyak sisanya. Nah itu kalau misalkan nggak rutin untuk membuatnya, jadi kita bisa simpan juga di dalam freezer ya.
Jadi kita bisa keluarkan ketika nanti mau membuat lagi gitu ya teman-teman. Oke, nah bisa lihat ya ini perubahannya tuh sudah agak kalis ya, tapi ini masih kurang. Kita terus aja mixer. Oh iya, ini jangan lupa ya, kalau tadi itu setelah mengaduk butter ya, kalau sudah tercampur rata, untuk mixernya dinaikkan ya kecepatannya ke kecepatan sedang atau juga ke kecepatan tinggi ya. Nah, itu disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Dan mixer jadul saya ini hanya punya 3 kecepatan ya, 1, 2, dan 3. Yang saya gunakan itu hanya 1 dan 2 aja. Untuk 3-nya jarang saya gunakan ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman tuh perubahan adonannya, dan bisa lihat juga konsistensi adonannya ini terlihat ya tidak keras. Dan ini tuh untuk cara mixernya pun ini saya tidak tekan ke bagian bawahnya ya, jadi saya cukup mixer bagian atasnya, dan nanti adonan yang adonan yang bagian bawahnya ini naik sendiri ya ke atas, jadi ngikutin mixer ya teman-teman. Nah, ini tips ya supaya mixernya itu tidak cepat rusak ya kalau kita menggunakan hand mixer ya. Dan semoga aja video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang request untuk membuat adonan atau mixer adonan tanpa di skip dan tanpa dipercepat. Semoga ini bisa jelas ya, terlihat dengan detail. Kemudian bisa kita lihat juga perubahan-perubahan adonan pada saat di mixer ya, dari menit ke menitnya ya. Oh ya, kembali saya ulas sedikit lagi mengenai bahan yang harus masih fresh ya teman-teman. Nah, karena itu sudah berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau bahan-bahannya itu kurang fresh, jadi hasilnya itu kurang maksimal ya. Nah, juga untuk susu cair ini bebas ya teman-teman, mau merek apa saja boleh. Tapi yang saya gunakan itu biasanya tuh susu ultra, susu diamond, kemudian ini saya pakai frozen flake ya. Untuk frozen flake ini baru ya saya gunakan, dan ini rasanya lebih gurih, lebih kental daripada susu cair diamond ya teman-teman. Jadi untuk rasa ya, saya sarankan sih yang enak itu susu ultra milk sama frozen flake, itu rasanya enak ya dibandingkan dengan susu diamond ya teman-teman. Itu sih kalau menurut saya, dan itu selera juga ya teman-teman. Nah, untuk susu bubuknya teman-teman gunakan susu bubuk. Kalau misalkan mau kita pakai yang kemasan itu Denko lebih baik ya. Dan kalau misalkan yang kiloan, jangan beli susu bubuk yang teksturnya itu dia apa ya, seperti berat gitu ya teksturnya. Jadi pilih susu bubuk yang teksturnya itu seperti tekstur susu Denko. Nah, untuk merek, kalau yang biasa saya beli sih kata tokonya ya, kata si pemilik tokonya itu Mildura ya teman-teman. Tapi saya cari di online ya, untuk merek Mildura ini tidak saya temukan ya teman-teman, atau mungkin saya belum menemukan ya di online ya. Tapi kalau di toko terdekat saya itu ada ya teman-teman. Karena dari bahan sendiri itu juga bisa berpengaruh teman-teman kepada adonan. Ya, untuk susu juga itu bisa berpengaruh ya teman-teman. Susu bubuk maksud di sini ya. Nah, oke, ini adonannya sudah semakin kalis. Ini sudah terlihat ya semakin kalis. Untuk lamanya mixer ini saya berapa menit ya, karena kan banyak di jeda gitu ya. Jadi ini sih biasanya kalau saya mixer itu antara 15 menit, 17 menit, sampai 20 menit ya. Nah, itu disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Jadi yang pasti
Jangan lebih dari 20 menitan lah ya teman-teman, karena kalau misalkan kelamaan mixer itu juga over mixing ya, nanti si donatnya itu hasilnya tuh akan kempis malah ya, jadi tidak kokoh gitu, karena kan ini digoreng ya, bukan di oven ya teman-teman. Kalaupun roti saya rasa itu sama ya, kalau over mixing juga kurang bagus ya. Dan untuk adonan juga jangan kelembekan ya teman-teman, jangan juga kurang air. Nah makanya ada salah satu teman kita yang request untuk mixer adonan tanpa skip, tanpa dipercepat ya, jadi bisa ketahuan gitu ya, bisa lihat perubahan-perubahannya dari menit ke menitnya ya pada saat adonan di mixer ya teman-teman. Nah ini bisa terlihat ya, ini adonannya itu cukup lunak tapi bukan kelembekan ya, dan ini tidak keras atau kurang air, karena kalau keras adonan satu akan sulit kalis, kemudian akan sulit mengembang juga, dan kalau digoreng itu dia jadi donatnya tuh ya kecil karena dia tidak mengembang dengan baik ya. Kemudian donatnya pun nanti hasilnya akan keras ya, walaupun kita menggunakan susu, butter, terus telurnya yang banyak gitu ya. Jadi tetap hasilnya tuh akan keras dan tidak enak gitu ya teman-teman. Karena ini sudah berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Makanya saya berani share ke teman-teman karena saya udah mengalaminya ya teman-teman. Dan begitupun sebaliknya, kalau adonan kita itu kelembekan ya, dia bisa ada kemungkinan untuk sulit kalis juga ya teman-teman. Sama kalau kita mengaduk bahan atau membuat adonan ini atau mengolah bahan ini dengan cara yang terburu-buru ya. Kemudian ketika digoreng pun itu memang dia pada saat proofing itu dia mengembang besar ya teman-teman, tapi ketika digoreng nanti akan kempis dan tidak kokoh, kemudian akan banyak keriputnya gitu ya, karena ya adonannya itu lembek gitu ya teman-teman. Memang sih empuk banget ya teman-teman, tapi di sini akan ada sedikit menyerap minyak, banyak menyerap minyak gitu ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman untuk proses mixernya. Ini bisa lihat konsistensi adonannya, ini cukup lunak tuh, bisa lihat ya teman-teman. Nah untuk tingkat lunaknya kira-kira seperti ini ya. Jadi menurut saya ini adonan yang konsistennya maksudnya konsistensi adonannya tuh pas untuk donat ya, jadi tidak terlalu keras dan tidak juga kelembekan. Nah ini bisa lihat. Oh iya teman-teman, satu hal lagi, kalau misalkan teman-teman khawatir donatnya itu keburu mengembang ya, jadi bisa gunakan susunya itu yang dingin, kemudian telur juga dingin gitu ya. Jadi itu bisa membantu untuk menghambat proses fermentasi adonan ya. Jadi tidak mudah mengembang gitu ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi adonan supaya tidak overproofing gitu ya. Dan kalau semisal membuat adonannya ini kita masih lambat, jadi adonannya itu bisa simpan separuhnya di freezer ya teman-teman, supaya tidak keburu mengembang gitu ya. Nah oke, selesai sudah untuk proses mixernya. Ini bisa lihat ya. Nah jadi dipegangnya itu ini tuh cukup lunak ya teman-teman. Nah bisa kita lihat. Nah lunaknya itu seperti ini ya, dan ini tidak lengket di tangan ataupun di wadah ya. Kalau misalkan adonannya kelembekan biasanya itu sulit kalis dan dia tuh pasti akan lengket ya teman-teman. Nah ini cukup lunak ya teman-teman, ini bisa perhatikan tuh, jadi mulurnya itu seperti ini ya. Nah semoga dengan adanya video ini teman-teman yang request dan juga buat teman-teman yang lainnya bisa terbantu ya, dan semoga video ini bermanfaat ya. Nah karena videonya ini cukup panjang, jadi tidak akan saya selesaikan sampai menggoreng ya teman-teman. Jadi
saya hanya sampai menimbang adonan ya teman-teman, dan untuk selanjutnya ini kita lanjutkan besoknya lagi ya teman-teman. Semoga aja tidak ada halangan untuk ngedit videonya ya teman-teman. Ini kita lap-lap dulu, kita akan pindahkan adonannya ya ke atas meja. Oke, ini akan saya timbang seperti biasa seberat 25 gram. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman tuh, dia lentur ya, lunak ya. Dan ini tidak lengket ya teman-teman. Oh iya, ini sisa susu yang tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak untuk bahan cairnya yang digunakan. Ini akan saya timbang untuk sisa susunya. Tadi untuk tambahan susunya kan 30 gram ya. Kemudian kita tambahkan kembali ke adonan dan ini masih sisa. Tidak saya masukkan semua karena sudah cukup. Nah, ini sisanya itu 14 gram. Jadi kurang lebih bahan cairnya yang saya pakai itu 316 gram atau sekitar 315 gram ya. Nah, untuk bahan cairnya teman-teman memang tidak bisa saya patokin seberapa banyak. Jadi disesuaikan aja ya. Dan teman-teman sudah lihat ya konsistensi adonan, lunaknya adonan seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan ya. Karena memang daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Nah, selesai sudah videonya, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat ya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya, please. Tapi harus yang ikhlas ya untuk mensubscribe-nya ya. Agar semuanya menjadi berkah dan jadi pahala ya teman-teman. Dan tak lupa untuk para pejuang keluarga, semoga selalu semangat dan diberikan kelancaran dalam usahanya. Dan yang mau merintis usaha pun semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.